Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Heri, dan video kali ini kita bakal bikin game sederhana seperti yang kalian lihat di sini. Ini namanya game TikTok Toe. Ada beberapa kriteria kita dikatakan menang. Salah satunya misalnya kita susun secara berjajar secara samping, itu kita bisa menang. Kita susun secara vertikal juga menang. Kita susun secara diagonal juga menang. Nah, jadi itu ada 3 penilaian. Kurang lebih bakal kita demoin dulu kali ya. Misalnya gue marking di sini, terus nanti di sini kalian bisa lihat ada gilirannya ya. Di sini ada gilirannya, giliran player yang satu atau player yang dua. Player 2 itu yang bulat, player 1 yang X. Nah, misalnya kita letakkan di sini. Nah, untuk memenangkan gamenya, di player 2 harus meletakkan bulatannya ini di sini. Nah, kalau misalnya kita demokan, kita pengen menangin yang player 2 itu tinggal klik yang di sini dan menang. Nah, kurang lebih kayak gitu gamenya ya. Di sini ada 2 tombol, tombol oke mantap, terus yang satu lagi tombol ulangi dong. Nah, kita klik dulu yang misalnya ulangi dong. Kalau misalnya kita ulangi, nanti di sini ada tulisan mari kita ulangi permainan. Oke, jadi di sini nanti udah reset lagi dan kita mulai dari awal lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu ya gamenya. Terus juga di sini kita lihat kalau misalnya udah dipilih itu disilang ya. Terus ini nggak bisa diklik lagi. Kita disable buttonnya. Dan juga kalau misalnya teman-teman perhatikan ini kalau misalnya kita arahkan mouse-nya ke sini, dia itu tombolnya ngangkat. Nah, gimana cara bikinnya? Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa tonton sampai habis biar kalian nggak ketinggalan informasi penting yang ada di video ini. Nah, kita bakal bikinnya semuanya dari nol sampai kita publish websitenya. Gue pengen tunjukin juga versi mobile-nya. Nah, ini kita bikinnya responsif. Ini kurang lebih ya. Tentunya ini bisa diikuti sama teman semua karena cukup sederhana. Cuma menggunakan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript yang kita nggak perlu install ini macam itu macam gitu ya. Cukup gampang lah pokoknya proses buatannya. Kita yang penting install ada text editor, kemudian kita bisa mulai untuk cobain. Oke, langsung tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai. Oke, seperti biasa kita mulai dulu dari buka projectnya dulu menggunakan Visual Studio Code. Klik file, terus open folder, dan kita bisa bikin folder aja misalnya di dalam konten, terus kita bikin folder baru. Misalnya folder barunya namanya game TikTok Toe. Seperti ini, create, terus kita klik open. Visual Studio Code kita sudah terbuka dan sudah membuka folder yang tadi kita buat. Ini bisa kita besarin dulu sedikit, seperti ini. Sebelumnya gue screenshot dulu tampilan ini biar kita nggak lupa nanti mau dibuat seperti apa. Oke, bentar, gue screenshot dulu. Oke, kita klik. Ini sebagai patokan kita. Satu lagi versi besarnya, seperti ini ya, kurang lebih. Terus kita screenshot juga. Oke, sudah. Sekarang kita balik lagi ke Visual Studio Code. Di sini teman-teman bisa buat file yang namanya index.html. Kemudian teman-teman bisa ketik tanda seru, kemudian kalian tab. Nah, di sini bakal muncul otomatis dan kita bisa ganti judulnya menjadi game TikTok Toe. Nah, seperti ini. Terus kita berikan H1 Hello World. Seperti biasa. Kemudian di sini gue menggunakan yang namanya live server untuk menjalankannya. Buat teman-teman yang belum install, kalian install dulu ya extension, kemudian cari yang namanya live server. Nah, yang ini teman-teman bisa install, nanti bakal muncul menu seperti ini yang namanya Go Live. Nah, kita balik lagi ke HTML yang tadi dan bisa kita klik Go Live. Nah, sekarang tampilan Hello World kita sudah tampil ya dan sudah running di port 5500. Nah, sekarang tugas kita tinggal ngelengkapin atributnya. Seperti biasa, kita membutuhkan JavaScript dan juga membutuhkan stylenya menggunakan CSS ya. Jadi kita bisa bikin filenya di sini yang namanya style.css. Nanti di sini kita bakal nuliskan stylenya. Kemudian di sini kita juga bisa menuliskan untuk kode JavaScript-nya. Kita bikin aja TikTok.js. Nah, kita bisa bikin file seperti ini untuk JavaScript-nya. Kemudian kita bisa juga bikin satu file lagi untuk inisialisasinya, main.js. Nah, setelah itu kita bisa pergi ke bagian HTML yang lagi dan kita bisa hubungkan semua file-file tersebut. Pertama kita mulai dari CSS-nya dulu. Teman-teman bisa ketik link, kemudian pilih yang CSS. Kemudian kalian tinggal tab dan otomatis bakal autocomplete. Kalau misalnya autocomplete nggak muncul, berarti ketik aja manual.
Nah, di sini dia langsung menghubungkan ke file CSS yang tadi kita buat. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya ini diklik, langsung balik ke sini. Gitu ya, teman-teman. CSS-nya sudah, terus di bagian body ini kita bisa nambahkan untuk script JavaScript-nya. Teman-teman bisa ketik script, terus pilih yang paling bawah dan tab. Nah, di sini teman-teman bisa arahin aja ke file yang TikTok dan kita duplikat si ALT bawah dan kita arahin ke main.js. Nah, sekarang ini udah terkoneksi nih semua file. Sekarang kita tinggal mulai coding ya. Kita mulai dulu dari CSS-nya dulu ya. Oke, pertama kita bikin dulu tampilannya. Di sini ada dua bagian. Ini gue bagi jadi dua bagian. Untuk bagian ini bagian yang untuk deskripsinya, terus bagian yang sini untuk bagian gamenya ya. Nah, terus di sini kita menggunakan background yang gradient linear. Jadi di sini warnanya gelap, terus naik ke atas jadi lebih biru gitu ya. Terus juga di sini juga kita bagi jadi dua lagi ya. Di sini bagian satu, terus di bawahnya sini bagian dua. Nah, kurang lebih layout utamanya seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa bayangkan di sini kita bagi satu, terus di sini kita bagi lagi, terus di sini kita bagi lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Kemudian ini untuk tiap-tiap kotaknya ini nanti kita menggunakan grid. Karena kalau misalnya yang bentuknya seperti ini itu lebih gampang menggunakan grid karena itu langsung otomatis disusun sama grid ya. Oke, teman-teman udah mulai dapat gambaran apa yang mau kita lakukan. Langsung aja kita mulai dari yang sini dulu ya. Kita bisa berikan sebuah div yang kelasnya konten, kemudian kita tab. Dan dalam konten ini tadi kita bisa bagi dua. Yang pertama ada yang bagian info, kelasnya info, kemudian tab. Nah, itu autocomplete ya. Teman-teman kalau mau menuliskan div terus ada kelasnya info, tinggal titik kemudian tulis nama kelasnya. Terus teman-teman kalau mau duplikat tinggal duplikat aja. Terus di sini kelas yang satu lagi namanya game arena. Mari kita coba lihat apa yang terjadi sama CSS kita. Nah, sekarang udah ada dua bagian ya, tapi ini masih belum terlihat. Nah, di sini kita mulai styling. Teman-teman bisa speed aja seperti ini biar lebih gampang untuk stylingnya. Ini bisa kita tutup, Ctrl B. Nah, seperti ini. Dan kita mulai styling bagian kontennya. Sebelumnya, seperti biasa, kita lakukan reset styling dulu. Marginnya kita ubah semuanya menjadi 0. Paddingnya kita ubah menjadi 0. Box sizingnya kita ubah jadi border box. Setelah itu, kita bisa pergi ke bagian body dulu. Body itu yang ada di sini ya, teman-teman. Tag body. Nah, ini kita bisa selektor dengan seperti ini. Kita ubah dulu minimal height-nya itu 100 pH. Jadi nanti dia bakal penuh satu layar. Kemudian kita berikan background yang seperti kita lihat tadi warnanya adalah linear gradient gitu ya. Ini warnanya kita sembarang dulu aja. Misalnya 180 derajat. Kemudian warnanya dari red ke blue gitu ya. Ini warnanya nanti kita ganti. Kemudian kita beri padding sebanyak 12 pixel biar nggak terlalu nempel. Nah, kita lihat dulu. Sekarang teman-teman bisa lihat sini udah mulai ada warnanya, tapi warnanya ini terlalu norak ya. Sekarang kita bisa ubah warnanya menjadi warna yang tadi kita gunakan di desain. Untuk warnanya gue pakai warna ini. Ini kode heksanya, terus juga yang satu lagi warnanya ini. Setelah itu gue save dan sekarang warnanya udah jadi kayak gini. Jadi udah ada gradient warnanya dan di sini udah ada tulisannya. Terus tahap selanjutnya gue styling bagian kontennya. Di sini gue nambahin style juga warnanya jadi putih dan kasih padding ya tadi 12. Untuk style untuk kelas itu menggunakan titik seperti ini. Kemudian kita bisa membuatnya display-nya flex dan juga kita bikin dia justify kontennya center, line itemnya center, flexnya wrap-nya kita jadi wrap seperti ini. Kita lihat dulu apa yang terjadi.
Nah, sekarang udah ada di bagian tengah dan ini udah terbagi ya. Biar kelihatan, kita beri dulu backgroundnya yang bagian info, kita beri background yang bagian game arena. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi udah kebagi dua. Dan tahap selanjutnya kita lihat lagi desainnya. Kita kasih tulisan TikTok Toe dan tulisan latihan coding dengan HTML dan JavaScript. Terus ada logo gua dan Power by Trackpad Dev. Oke, mari kita coba. Kita tambahkan dulu di sininya sebuah H1 yang ada tulisannya. Di bagian info ini kita kasih tulisan seperti ini. TikTok Toe latihan coding dengan HTML dan JavaScript. Ini backgroundnya udah bisa kita hapus ya. Tadi kita cuma pengen ngelihat aja udah kebagi dua apa belum gitu ya. Setelah itu tugas kita ini memberikan hake di bagian kontennya itu 100%. Terus juga kita berikan sebuah gambar. Untuk gambarnya sendiri itu pakai gambar gua. Jadi gua bisa kopas aja. Di sini gua bikin folder namanya asset. Terus di dalamnya ada folder image. Yang image-nya yang seperti ini. Terus di bagian bawahnya sini gua tinggal tampilin image-nya. Gue bungkus dulu dalam sebuah div, kemudian gue tampilin image-nya, asset, image, profile, terus kasih kelas, avatar. Ini avatarnya bukan avatar eng ya, info dot avatar, border radius 50%, width-nya sekitar 60 pixel, height-nya 60 pixel. Nah, setelah itu bisa kita save dan di sini udah muncul gambarnya ya, teman-teman. Terus kita bisa tambahkan margin bagian atas, margin top sebesar misalnya 16 pixel biar dia ada jaraknya. Nah, ini, jadi dia ada jaraknya. Terus biar dia bisa ke tengah, ini kita bikin aja display-nya flex. Terus kita bikin flex direction-nya kolom. Terus kita bikin line itemnya center, justify kontennya juga center. Nah, terus di sini kita itu menggunakan fontnya itu bukan font biasa, tapi fontnya itu kita ngambil dari Google Font. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini nama fontnya adalah Predoka. Nah, teman-teman bisa cari di Google Font. Teman-teman bisa cari aja misalnya Predoka. Nah, ini teman-teman bisa pilih yang ini. Nah, terus teman-teman bisa centang di sini. Ini ada plus centang. Nah, terus teman-teman bisa ambil ini bagian importnya. Oke, jadi teman-teman kita harus meletakkannya di paling atas ya. Importnya di paling atas. Kalau di sini ternyata nggak jalan. Nah, setelah itu baru ini fontnya udah jalan. Nah, jadi kopas dari sini terus letakkan di bagian paling atas ya. Letakkan di bagian paling atas. Terus panggil font family-nya seperti ini. Sekarang font kita udah berubah. Nah, jadi lebih bagus ya. Terus di sini ada tulisan Power by Trackpad Dev. Mari kita coba tambahin ya. Nah, karena tadi warnanya ini beda sendiri, berarti kita bisa bungkus ini ke dalam sebuah span untuk memberikan style yang berbeda. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu sini kita bisa membuat warnanya itu berbeda. Kita kasih kelas di sini, kelas profile misalnya seperti ini, titik profile. Nah, terus di sini kita mau style bagian spannya. Kita beri color, warnanya adalah warna ungu. Nah, harusnya sekarang itu warnanya udah berubah jadi warna ungu. Tadi kita belum save dulu. Nah, sekarang udah berubah jadi warna ungu. Nah, tapi biar warnanya ini kita bisa gunakan berkali-kali, itu lebih baik kita masukkan ke sebuah variabel di CSS. Nah, teman-teman bisa pergi ke bagian paling atas, terus bikin yang namanya root seperti ini. Terus masukkan semua variabel yang teman-teman pengen definisikan ke sini, misalnya color blue atau purple. Nah, masukkan semuanya ke sini. Terus tinggal teman-teman definisikan aja warna-warna tadi.
Misalnya gue tadi sudah pernah bikin, jadi ini gue kopas aja ya. Nah ini warna-warna yang udah gue definisikan yang bakal kita pakai buat nanti di gamenya gitu ya. Ada warna ungu terang, ada warna ungu gelap, terus ada warna merah, dan ada warna kuning gitu ya. Nah ini teman-teman bisa definisikan aja seperti ini. Nanti ketika kita menggunakan itu tinggal panggil aja. Misalnya ini kita pengen pakai warna yang sama, ganti seperti ini var, terus pilih warna yang mana. Nah seperti ini, tampilannya bakal sama aja. Nah kayak gitu, jadi lebih gampang untuk dipakai berulang-ulang ya. Nah setelah itu kita bikin dulu mungkin bagian yang kanannya ya. Bagian kirinya kan udah, tinggal kita bikin bagian kanannya. Nah untuk bagian kanannya itu kan tadi game arena namanya. Nah game arena ini kita bikin dulu displaynya adalah flags. Kita bisa kopas aja bagian ini. Display flag itu apa sih? Display flag itu sebuah CSS property yang bisa mengatur layouting dengan mudah gitu ya. Kalau yang align center ini untuk mengatur secara vertikal, kalau yang justify content ini untuk mengatur secara horizontal. Nah, kalau flag direction ini mengatur dia apakah disusunnya secara kolom atau ke bawah, ataukah dia secara baris gitu. Kalau baris kita bisa isinya row. Secara default dia row. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang udah punya display flags dan kita bisa lanjutkan di game arena ini. Kita bisa buat sebuah div lagi yang berisikan kelas game info dan satu lagi adalah gameplaynya di sini. Kalau misalnya kita lihat tadi contohnya di bagian sini ada kotak ya. Kita bikin dulu kotaknya. Terus ada sebuah kotak lagi di dalamnya, ada 3 lagi di dalamnya. Mari kita buat. Pertama kita bikin dulu div yang kelasnya box player, yang di dalamnya ada labelnya, player label, misalnya tadi X, terus ada sebuah P, player name, player 1 isinya, terus kita lihat lagi ada tulisan giliranmu. Nah ini bisa kita styling dulu, game arena titik game player, tambahin game info dulu deh, game info biar lebih spesifik. Jadi kan dia di dalam ada game arena, terus di dalamnya ada game info. Jadi kita ngeseleksinya itu dari sini masuk ke sini, baru masuk ke sini. Jadi lebih spesifik gitu ya. Kita berikan border itu yang bagian ini ya. Nih. Nah ini namanya border ya. Bagian yang ada putih-putihnya itu namanya border. 1 pixel solid width white maksud gua. Terus kasih padding biar nggak terlalu nempel, terus 12 pixel aja mungkin. Jangan lupa di save. Nah ini udah muncul ya. Kasih border radius. Border radius itu yang di pojoknya ini nanti ada lengkungan, itu namanya border radius. Nah kalau misalnya di foto tadi itu bagian ini nih namanya border radius. Nih sudutnya ini sekitar 16 pixel. Nah udah hampir mirip ya. Nanti kita tinggal styling aja. Ini tulisannya harusnya kecil. Kita lihat itu harusnya pakai font yang biasa aja ya. Jangan pakai font yang tadi. Kita bisa pakai font family, namanya nanti kita bisa styling deh. Tapi gue lupa, ini harusnya kita styling dulu ya bagian game infonya, karena kalau misalnya kita lihat itu di sininya warnanya ungu ya, warnanya ungu, dan itu masuknya ke game info. Jadi harusnya kita bikin dulu background var. Nah enaknya kita udah bikin variabel tadi, ini tinggal panggil aja nih. Tinggal kita panggil, misalnya game infonya itu adalah color yang warna dark, terus kita kasih padding sekitar 16, terus juga kasih border radius sekitar 16, kita save. Nah ini udah ada roundednya ya bagian yang ini. Terus untuk yang
bagian X sama bagian O-nya itu kan tadi warnanya merah sama warna kuning ya, ntar kita ubah. Oke, sebentar, kita coba mulai dulu dari yang ini. Ketika dia nanti punya kelas X, ketika nanti ini punya kelas X, dia bakal berubah warnanya jadi merah. Kita kasih color var red. Nah, kayak gini. Ini kita save dulu. Ini harusnya nggak ada spasinya ya, karena dia di dalam elemen yang sama. Nah, kalau misalnya ada spasinya itu berarti dia nestednya, nah seperti ini kalian bisa lihat di beda elemen yang berbeda. Nah, sedangkan kalau yang ini itu sama satu level gitu, jadi nggak pakai spasi. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk selektor di CSS. Nah, sekarang udah berubah jadi warna merah, dan player satunya nih terlalu besar, jadi kita bisa kecilin. Ini kita bisa kopas, terus ini ganti jadi player name. Nah, kalau misalnya teman-teman belum yakin, kalian bisa hopper apakah selektor kalian itu udah bener gitu ya. Nah, di sini kita bisa bikin font size-nya itu kita turunin aja menjadi misalnya 12 pixel. Terus juga ini harusnya di bawah sini ya. Sorry, kita pindahkan aja sini. Nah, udah ke tengah, terus tinggal tulisan gilirannya itu terlalu besar. Kita kasih kelas namanya turun, kita copy kelasnya dan kita styling juga. Nah, ini kita bisa kopas terus ganti selektornya. Kita ganti font family-nya jadi mono space. Nah, seperti ini. Ini save. Nah, jadi udah lebih kecil, nggak kayak tadi. Kalau tadi tuh gede banget ya. Nah, setelah ini udah jadi, stylenya udah jadi, itu tinggal kita duplikat blok, terus alt shift arah bawah, ganti ininya jadi O, ini ganti jadi 2, ini ganti jadi O. Nah, kalau sekarang itu warnanya masih warna putih, tapi kita pengennya itu dia warnanya adalah warna kuning, jadi kita ganti ini jadi yellow. Sorry, ini O. Nah, sekarang udah warna merah dan warna kuning. Cuman ini kenapa disusun ke bawah, padahal kita pengennya disusunnya ke samping. Jadi karena kita pengen nyusunnya itu, yang box playernya ini kita susunnya secara ke samping gitu, jadi kita kasih aja displaynya flex di bagian pembungkusnya. Pembungkusnya kan game info. Nah, game info tuh ada di sini. Berarti ini kita kasih displaynya flex. Terus kasih flex wrap-nya wrap. Flex wrap ini kalau misalnya lagi ukuran kecil, dia bakal ke bawah gitu. Jadi nggak maksain ke samping. Kalau misalnya nggak kita kasih wrap, dia walaupun udah posisinya nggak memungkinkan, dia dipaksain. Jadi kayak overflow gitu. Nah, ini terlalu nempel ya. Itu kita bisa kasih yang namanya gap. Ini kan yang bungkus ini sama ini itu tadi adalah konten ya. Kita pergi ke bagian konten. Ini bisa kita tambahin namanya gap. Gapnya kita kasih aja 16 pixel. Nah, ini jadi ada jarak. Nggak boleh lagi pandemi gini, nggak boleh nempel-nempel ya. Kita kasih jarak. Dan ini kita bisa buat dia jadi full 100% ya. Di bagian game arena, pergi ke game arena. Ini kita kasih bisa flex 1. Terus di bagian ininya juga kita kasih di game infonya 100%. Oke, width 100% ya. Nah, setelah itu kita nanti tinggal kasih gap aja. Sini gap sekitar 16 pixel. Nah, seperti ini. Dan kita bisa tambahkan tadi button reset di sini. Kita bikin kelas, namanya adalah game control. Terus di dalamnya ada button yang kelasnya adalah button reset. Seperti ini.
Kita style dulu bagian buttonnya. Kita kasih padding. Oh iya, jangan lupa dikasih tulisan dulu biar kelihatan. Reset game. Kasih padding 16 pixel dan 16 pixel. Terus dikasih border radius 16 pixel. Terus dikasih background width white. Terus dikasih tulisan color warna merah. Jangan lupa di save. Nah, ini udah muncul. Bordernya kita matikan aja. Kalau teman-teman lihat di sini ada border ya, tetapi jelek, jadi kita matikan aja. Nah, seperti ini kurang lebih button kita. Terus agar space-nya ini kayak enggak terlalu lebar di kanan, kita bikin aja space-nya itu jadi hampir di tengah gitu. Nah, kita gunakannya space around. Jadi dia mengisi space yang ada. Tapi di sini kita lihat ini tombolnya di atas, harusnya lebih bagus kayaknya di tengah aja. Jadi kita bisa ubah dia jadi di tengah. Align item center. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia udah di tengah. Dan ini fontnya ini masih font Arial. Harusnya kita pakai font ini aja ya. Nah, kita bisa tambahkan jenis fontnya. Kita pergi ke bagian body tadi. Ini copy dan kita paste di bagian button. Nah, seperti ini. Nah, sekarang button reset gamenya udah warna seperti ini ya. Tapi kalian lihat di sini mouse-nya itu masih belum seperti mouse pada button, jadi ini kayak kita nggak tahu kalau ini bisa diklik. Makanya kita tambahin yang namanya kursor pointer. Nah, sekarang ini udah berubah nih kursornya, bahwa menandakan ini bisa diklik. Nah, kayak gitu teman-teman. Baru kita lanjut ke bagian grid-nya. Bagian grid-nya inilah yang paling seru ya. Nah, ini namanya gameplay. Tapi kita isi dulu ya di sini. Nah, di sini kita bikin dulu sheet-nya ya. Kita bikin kotak-kotaknya itu. Nah, kita bikin kotak-kotaknya ini. Nah, biar nggak bikinnya manual, itu kita ada caranya. Caranya adalah seperti ini. Caranya tulis dulu nama kelasnya, titik nama kelasnya, terus tambahin tanda kali atau tanda bintang, terus ketik berapa banyak kita mau generate. Misalnya 9, langsung tap aja, nanti dibikinin sebanyak 9. Tapi di sini kita butuhnya adalah button, jadi ini kita bisa replace jadi button aja. Seperti ini. Kita bisa kasih aja beberapa contoh. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu tampilannya jadi kayak gini ya tampilannya. Nah, sekarang kita tinggal styling. Kita bisa menggunakan display grid, terus kita pakai yang namanya template kolom. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya repeat. Kemudian kita repeat sebanyak 3. Dan kita berikan min max. Jadi min max ini adalah berapa minimumnya, berapa maksimumnya. Nah, di sini kita memberikan maksimumnya adalah 80 pixel dan maxnya adalah sekitar 200 pixel. Nah, sekarang udah jadi nih gridnya. Terus biar dia size-nya sama, kita pergi dulu ke bagian sini, kita kopas gameplay, titik, kita beri namanya aspek rasio, kita beri 1. Nah, gampang banget kan, langsung jadi dong. Enaknya pakai grid kayak gitu. Jadi kalau mau bikin sebuah yang susunannya ukurannya sama, itu lebih gampang pakai grid. Oke, setelah itu teman-teman bisa kasih background dulu ya, sesuai dengan yang tadi. Itu kan tadi ada backgroundnya. Kita bisa tambahkan di sini background purple yang terang ya. Nah, seperti ini. Terus kasih padding 16 pixel. Nah, udah ya, udah ada jaraknya. Kemudian dikasih border radius. Kopas aja dari sini 16 pixel juga. Sip, mantap. Tapi di sini tuh kayak nggak ada jaraknya. Nah, maka kita bisa nambahin yang namanya gap. Gap itu jaraknya antar tiap itemnya gitulah ya. Kita berikan aja misalnya 8 pixel. Nah, sip, jos. Nah, setelah itu lihat lagi desainnya. Kita udah bisa masuk ke bagian ini ya. Nanti ini kita bisa sesuaikan ukurannya. Setelah ini udah jadi, nanti ini bisa kita sesuaikan. Nah, di sini ada X yang ukurannya segini, terus ini ada kotak yang ada border radiusnya dan warnanya warna purple yang gelap. Oke, mari kita coba. Berarti itu kan kita bisa pergi ke bagian yang itemnya sini,
Kemudian kita bisa beri background, kita beri warna yang gelap, kita beri border radius, kita beri padding biar nggak terlalu nempel 16 pixel, kita beri font size sekitar 60 pixel, maybe ya, kurang kayaknya 80 itu kayaknya 80. Dan ini kayaknya fontnya juga belum, masih Arial ya, kita ubah dulu fontnya jadi font yang kita pengenin, yaitu font dari Predokawan. Nah kayak gini, paste di sini, save, dan kita bisa lihat. Nah sekarang udah ukurannya udah cukup bagus ya. Cuman di sini kita lihat ada outline-nya itu kayaknya kurang bagus ya. Kita hapus saja outline-nya atau bordernya, kita hilangin dulu. Kita kasih 1 pixel solid, tapi warnanya kita nonin aja deh. Terus kalau udah, tadi yang belum adalah warna dari tulisannya. Nah karena tulisan yang X sama tulisan yang O itu beda-beda, jadi kita tambahin kelas tambahan X dan kelas tambahan O di sini. Nah ini juga kita kasih O. Jadi itu pembedanya. Jadi nanti ketika ada button yang kelasnya tadi adalah X, dia colornya berubah jadi warna merah. Nah seperti itu. Dan kita duplikat untuk yang warna yellow. Nah ini yang O kita kasih warna yellow. Save dan sip. Mantap. Tunggal selanjutnya adalah, kalau ini di hopper masih belum ada transisinya, belum ada kayak yang tadi itu ya, masih ya biasa aja gitu. Nah maka dari itu kita kasih sedikit animasi biar lebih hidup gitu ya. Sama ini jaraknya ini nempel banget ya, kita beri jarak juga. Nah ini kan ada jarak nih, nah itu kita kasih jarak. Itu ada di, bisa nambahinnya di sini juga boleh. Nih kita tambahin MT margin top 16 pixel. Nah jadi kan udah ada jarak. Terus tadi kita tambahin animasi, jadi kalau misalnya di hopper dia agak naik dan ada box shadow-nya. Ini bisa kita kopas, hover, kita translate, transform, translate Y. Nah teman-teman bisa lihat ini udah ada gerakan naik gitu ya, tapi ini masih kaku. Biar nggak kaku, gimana caranya? Kita kasih yang namanya transisi. Kita masukin aja transisinya yang all, kemudian durasinya 300 milisecond atau 0,3 second. Tipenya S, dan yang ini kita kasihin kayak gini. Nah kalau misalnya teman-teman lihat sekarang itu udah kayak naiknya itu lebih smooth ya. Kalau misalnya teman-teman pengen naiknya lebih tinggi lagi, bisa tinggal tambahin aja. Nah kayak gitu teman-teman. Terus tadi kita lihat ada yang namanya box shadow-nya kalau misalnya lagi di hopper gitu ya, yang ini. Nah itu ada box shadow-nya ya. Nah itu bisa kita tambahkan dulu di bagian button yang ini, yang kelas yang ini. Kita tambahin dulu box shadow defaultnya yang ini. Jadi kalau misalnya kita lihat itu jadi lebih hidup ya, lebih kayak ngambang gitu. Terus kita tambahin juga untuk yang bagian hovernya, kita kasih border. Nah seperti ini. Kita save. Nah jadi tuh kayak ada nyala-nyalanya gitu ya. Nah kurang lebih kayak gitu. Terus box shadow-nya juga kita ubah warnanya, kita tambahkan di sini seperti ini. Teman-teman bisa ikuti aja yang ini. Terus warnanya kalau mau diganti silahkan diganti. Nah jadi lebih biru ya di sininya. Kayak gitu teman-teman. Oke, jika udah, kita bisa, ini nggak usah jadi segede ini, itu terlalu makan space ya. Kecilin bagian infonya, game info, flex satunya tadi mana? Ini
Nah, seperti ini aja mungkin lebih baik ya. Jadi di bagian game arena flexnya gue matiin, flex satunya. Nah, jadi dia nggak ngabisin space yang ada, tapi dia lebarnya sesuai dengan konten yang ada di dalamnya gitu ya. Oke, mantul. Ini agak sedikit jelek ya. Kayaknya lebih bagus di tengah deh. Ntar kita ubah jadi di tengah. Text align center. Nah, dari tengah ini kayaknya lebih bagus ya. Kemudian kita bisa improve apa lagi? Sepertinya udah, tinggal kita main logic JavaScript-nya ya. Yang ditunggu-tunggu. Mari kita mulai. Kita udah selesai bagian CSS-nya. Sekarang tinggal bagian JavaScript-nya. Oke, mari kita mulai. Pertama di sini di bagian tic-tac-toe, gue bikin kelas. Namanya tic huruf besar ya kalau kelas biasanya. Tic-tac-toe. Nah, seperti ini. Kemudian ada construct-nya. Construct ini adalah yang pertama kali dijalankan. Kita bisa konsolok aja buat memastikan bahwa ini berjalan. Hello, Harry ganteng. Nah, seperti ini. Terus kan tadi di sini kita udah import ya, atau kita udah include di bagian ini dan di bagian main.js. Nah, kita inisialisasinya itu di bagian main.js. Kita bisa bikin function seperti ini. Tujuannya biar dia terbungkus, jadi nggak terkontaminasi. Tic-tac-toe game sama dengan new dari. Nah, seperti ini. Ini harusnya udah kepanggil ya. Ini kan kita udah bikin. Terus diinisialisasi sama main.js. Nah, harusnya udah kepanggil. Kita cek di console log. Ini teman-teman bisa angkat. Bukan yang ini. Klik kanan, inspect. Nah, ini udah kepanggil ya. Hello Here ganteng dari tic-tac-toe. Nah, ini kita coba dulu responsifnya ya. Ini kalau tampilan responsifnya kurang lebih seperti ini. Ini masih jelek karena kita belum nambahin bagian ini untuk mengecilkan fontnya. Ini fontnya terlalu besar ya. Jadi kita bisa kecilkan fontnya. Untuk membuat responsif, small device, kita kasih komentar, kemudian pakai add media, terus pakai width lebih kecil dari 400 pixel, maka si fontnya kita kecilin. Tadi ada di bagian, nah bagian ini ya. Ini font ini mau kita kecilin kalau misalnya ukurannya di bawah 400 pixel. Ini. Terus font size-nya kita turunin aja misalnya jadi 50 pixel. Kita save dan sekarang udah lebih kecil dan lebih bagus, tapi kayaknya masih kurang kecil. Mungkin di angka 40 kali ya. Nah, lebih bagus ya. Sip. Mantap. Jadi gampang banget buat ngeresponsipinnya ya. Ntar kalau misalnya ada yang masih overflow tinggal di setting aja seperti tadi ya. Ini small device-nya di setting aja. Nah, kita lanjut lagi ke bagian JavaScript-nya. Gini aja deh. Terus di bagian JavaScript ini itu di construct-nya nanti gue pengen nerima nama selektornya. Nah, selektor ini itu nanti kita lempar dari sini. Nah, selektor ini apa? Selektor ini nanti adalah game arena. Jadi nanti dengan JavaScript itu kita bakal generate view-nya itu pakai JavaScript. Jadi kalau ini kan kita masih manual karena kita tadi tujuannya buat stylingnya biar lebih gampang. Nah, setelah kita udah berhasil stylingnya, nanti kita generatein ini HTML-nya pakai JavaScript aja. Biar nanti kalau mau make ya tinggal panggil kelasnya. Jadi udah terpaket gitulah, istilahnya udah dibungkus gitu. Waktu kita inisialisasi ini kita bisa panggil stringnya seperti ini. Kan ini kelas ya. Nah, kalau kelas berarti selektornya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita console log di sini, selektor tadi harusnya keluar tadi kelasnya. Nah, ini kelasnya adalah game arena. Setelah itu kita bisa gunakan yang namanya this parent element sama dengan dokumen.query selector, ambil dari selector.
Nah, kalau misalnya teman-teman konsolog nanti ini adalah muncul dari si DOM-nya atau dokumen objek. Nah, ini. Jadi kita udah ngeseleksi bagian arenanya. Nah, setelah itu kita bisa kita enter dulu. Nah, ini kan udah dapat nih selektornya. Nanti kita bisa bikin function namanya build UI, game UI. Ini metodenya. Di sini sesimpel kita bakal generate-nya yang bagian ini itu bakal kita generate otomatis. Ini bisa kita komentar dan kita bisa bikin lewat sini. Pertama kita bisa bikin variabel const namanya button sama dengan dokumen create elemen button. Oh, kita bikin dulu dari gameplaynya deh, sorry. Ini kita komentar juga gameplaynya. Kita bikin const gameplay elemen sama dengan dokumen create elemen div. Terus gameplaynya kita kasih class name sama dengan gameplay. Nah, setelah itu baru kita generatein bagian ininya, buttonnya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya perulangan for seperti ini. Indeksnya kita ganti jadi i aja biar singkat, karena maknanya juga nggak terlalu penting-penting banget, karena cuma buat generate. Nah, setelah itu kita masukkan create buttonnya di dalam perulangan. Sini kita bikinnya perulangannya sebanyak 9 karena buttonnya ada 9. Di buttonnya kita akan berikan sebuah kelas yang namanya ini ya, nama kelasnya. Terus setelah dibikin kelasnya, kita sisipkan ke sini append child terus button. Nah, seperti ini. Ini kita save dan kita lihat apa yang sekarang terjadi. Oh, ini kita panggil dulu ya. Kita bikin dulu init ini ya, nanti setupnya semuanya di dalam init ini ya. Nah initnya ini yang dipanggil di sini. Jangan lupa pakai this karena ini OOP ya, untuk menunjukkan bahwa dia nge-reference metode init yang ada di dalam kelas. Nah, harusnya ini nanti bakal ke-trigger pada saat kelasnya dibikin. Save. Dan harusnya ini yang kita komentar ini dia nanti bakal harusnya udah ada ya. Oh sorry, belum kita tambahkan satu lagi. Di bagian parentnya kita sisipkan dulu dia. Append child game element. Nah, game elemennya kita sisipkan. Save dan kita lihat. Nah, sekarang kalian lihat di sini udah ada yang tergenerate. Tapi di sini masih ada yang sebelumnya kita save dulu buat ngilangin. Nah ini jadi kita generate-nya udah otomatis pakai JavaScript ya, bukan pakai manual lagi. Nah, ini udah digeneratein pakai JavaScript. Jadi di bagian ini udah bisa kita hapus. Nah, jadi HTML kita nanti lebih singkat. Setelah itu kita bikin yang bagian ini juga kita generatein pakai JavaScript. Nah, ini kan tadi bagian gameplaynya lah. Nah, nanti kita bikin buat bagian infonya ini, game info. Caranya hampir sama, ini bisa kita kopas.
ganti jadi game info. Kelasnya ganti jadi game info seperti ini. Terus ini kan ada dua nih ya, bagian yang ini untuk player 1, ini player 2. Nah, karena ini template-nya sama, itu bisa kita buatin lagi satu metode sendiri, misalnya build card player gitu ya, misalnya seperti ini. Dan kita bisa return kan yang ini, kopas return pakai backtick ya, ini yang di sebelah angka 1, paste, kita format dulu biar rapi. Nah, ini kan yang dinamis itu cuman bagian ini, sama bagian ini. Nah, itu bisa kita atur aja dari sini, player name, player number. Nah, untuk ngeprint ke sebuah string kita bisa pakai template literal seperti ini. Dan player name kita bisa ganti juga seperti ini, pakai template literal juga. Nah, sip. Kalau udah kayak gini, nanti kita bisa pakai di sini. Terus karena ini nanti dibuatnya 2 kali, mendingan kita bikin aja di sini sebuah, di atasnya ya, list namanya player list, yang isinya itu adalah x, o. Jadi nanti kita bisa looping lewat sini aja. Dot for each. Nah, sini bisa dua parameternya. Pertamanya adalah player, index. Terus kita bisa lakukan seperti ini. Kita bikin aja dulu string di sini. Kita bikin sini namanya player card, tipenya string. Kemudian setiap kali dia loopingan, player card tadi kita bakal update. Nah, tambahin plus sama dengan artinya itu nanti concat, jadi stringnya bakal digabung. Nah, setelah itu kita tinggal panggil aja metode yang tadi kita bikin ini. Jangan lupa pakai this kalau dia metodenya yang ada di dalam kelas yang sama. Nah, di sini dia membutuhkan dua, yaitu player name sama player number. Player name-nya kita ambil dari player, dan numbernya kita ambil dari index plus 1. Setelah itu kita bisa sisipkan ke game info element dot inner html. Karena ini isinya adalah string, jadi kita bisa pakai inner html untuk nyisipinnya. Player card. Nah, ini kita save, dan ini bisa kita komentar dulu ya. Apakah ada error? Tidak ada. Tapi dia belum muncul. Kenapa? Oh iya, karena kita belum. Ini kita komentar semua aja ya. Ini kita komentar dulu semua. Terus di bagian ini kan belum kita sisipkan ke bagian parentnya. Jadi belum kita sisipkan ke sini. Sebenarnya ini bisa kita ubah jadi gini, 2 baris. Kalau parent cell ini dia nerimanya bisa satu node doang. Cuman kalau misalnya pakai append ini bisa lebih dari satu. Jadi kita bisa pakai append aja biar jadi satu baris seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus. Jadi nanti harusnya di sini ada tag yang ini sampai sini, kecuali buttonnya yang belum ada. Nah, bener, sini udah muncul 2. Nah, sekarang itu tinggal munculin buttonnya. Untuk munculin buttonnya, kita kasih komentar dulu. Append to parent element. Nah, seperti ini. Yang belum itu tinggal buttonnya, kita bikin dulu button. Nah, button reset ini masuknya kan ke dalam game info juga. Kita sebenarnya bisa aja kopas ini, kemudian kita inject aja di sini aja, const button reset sama dengan ini. Oh, tapi kayaknya nggak bisa deh, karena nanti si buttonnya ini mau kita kasih event. Jadi kita harus bikin yang modelnya model begini. Kita harus bikin seperti ini modelnya, nggak bisa pakai string. Kita harus bikin seperti ini.
class name, game control, kemudian kita append sebuah button, ini namanya game control harusnya ya. Terus baru bikin button reset, dokumen, create, element, button, terus kita kasih dia sebuah kelas, button resetnya kasih kelas. Kalau dia ingin nambahin lebih dari satu kelas, kita bisa pakai class list.add atau pakai class name juga bisa sih ya. Bentar, kita coba dulu, semoga aja bisa. Kopas sampai sini, terus kita pengen dia ngasih event, add event listener. Ketika dia diklik, jalani sesuatu. Nah, nanti ada function yang bakal jalan ketika dia diklik. Oh ya, kita belum ngasih dia teksnya tadi ya. Button reset dot inner text game reset. Nah, ini udah bisa kita hapus karena udah diwakili sama ini. Terus kita bisa sisipkan ke button reset. Terus game controlnya sisipin ke game info. Nah, kayak gini. Ada error. Oh ya, ini tadi belum selesai. Kita bikin dulu sebuah metode di atasnya mungkin atau di bawahnya untuk mereset gamenya. Game reset, isinya konsol log dulu aja ya. Reset game. Nah, ini buat dipanggil di si kliknya, this dot game reset. Jadi nanti kalau misalnya diklik harusnya ada tulisan game reset. Belum. Oke, game resetnya udah ke trigger. Habis ini kita udah generate pakai JavaScript. Nah, ini bisa kita hapus nih. Jadi sekarang kita cuma butuh satu gini doang untuk bikinnya. Kenapa harus ribet-ribet dibuat pakai JavaScript? Nah, tujuannya gini teman-teman. Anggaplah kita mau bikin gamenya di tempat lain gitu ya. Ini tinggal kita kopas, ganti namanya. Misalnya game 2 gitu ya. Ini game 1. Nah, ini game 1, game 2. Ini tinggal kita duplikat jadi 2. Ini jadi 2. Sekarang itu harusnya ada 2. 1, 2. Nah, gampang banget kan. Jadi kalau misalnya kita mau memakai lagi itu lebih gampang kalau misalnya kita udah bungkus ke dalam sebuah kelas. Dan ini dua-duanya berfungsi. Ini klik, reset game. Ini diklik, reset game. Jadi kita udah punya 2 game. Nah, itu tujuannya OOP. Emang kayaknya kelihatan ribet, tapi manfaatnya itu lebih enak gitu kalau misalnya dibuat ke depannya. Nah, jadi kita udah berhasil bikin semua UI-nya pakai JavaScript. Jadi build UI-nya udah berhasil. Sekarang tinggal kita berikan function ketika buttonnya itu diklik. Nah, anggaplah on cell click ini yang di sini. Ini kita anggapnya sebuah cell yang diklik. Triggernya nanti ke sini. Nah, untuk memasangnya kita tinggal pasang aja di bagian buttonnya. Nah, ini kan tadi definisi buttonnya. Tinggal button dot add event listener. Eventnya adalah klik. Kemudian tadi adalah sebuah event dan juga kita bakal panggil this klik. Nah, jadi nanti ketika ini diklik dia bakal mengeksekusi yang ini. Terus kalian dia eksekusi, dia juga nerima eventnya, koma sama indeksnya. Karena nanti kita butuh indeks di sini. Jadi ini kita teruskan, i-nya kita teruskan, eventnya kita teruskan, i-nya kita teruskan. Jadi i-nya kita teruskan, eventnya kita teruskan. Oke, setelah itu kita bisa konsol log ini. Kita kasih koma aja. Sip. Harusnya sekarang kalau kita klik itu ada muncul sesuatu. Nah, sip. Nah, tinggal kita ntar tambahin sebuah logika untuk ngendel apakah dia sebuah X atau apakah dia sebuah lingkaran. Nah, namun sebelumnya kita perlu membuat sebuah board atas gamenya. Game board kali ya. Game board. Yang isinya adalah sebuah array yang panjangnya 9. Terus kita isi nilainya dengan string kosong.
Tujuannya apa? Tujuannya ini nanti bakal kita gunakan untuk menyimpan setiap kali ini diklik, klik, 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 gitu bakal kita simpan. Untuk kita validasi apakah dia udah memenangkan game atau enggak. Karena nanti kan kita harus ngitung nih, vertikalnya, horizontalnya, sama diagonalnya. Nah, itu nanti harus disimpan. Jadi kita simpan ke dalam array. Nah, sehingga nanti kita bisa insert di sini. Ketika selnya diklik, kita bakal insert boardnya itu di index. Ini kan ini index, ini event. Biar nggak bingung ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi, kalau misalnya diklik, itu indeks kedua, ini diklik indeks ke 0. Nah, ini indeksnya. Nah, itu yang bakal kita gunakan. Di bagian event itu ada ini, ada target. Ini target yang kita bakal ambil. Targetnya itu buttonnya itu sendiri. Nah, simpelnya seperti ini. Kita bakal bikin variabel namanya button sama dengan event dot target. Terus kita juga bakal masukkan ke teksnya. Anggap aja kita sekarang masukin X gini ya. Terus di sini kita juga masukin X-nya. Terus di sini kita konsolok dulu this board-nya. Anggap seperti ini dulu ya. Ini kita komentar aja. Nah, ini kita klik. Nah, teman-teman lihat di sini udah ke marking dan juga di sini udah ke isi sesuai dengan urutannya dia ya, 0 1 2. Nah, indeks 0 1 2. Nah, ini sesuai. Kalau kita klik lagi di sini, nah ini ke marking juga di sini dan ke marking di sini. Nah, fungsinya itu tadi array-nya tadi. Nah, setelah itu ini kan kita nggak tahu nih, ini masih manual nih kita masukin. Nah, makanya itu kita butuh state yang nyimpen buat sekarang itu playernya siapa gitu. Makanya kita perlu yang namanya this current player. This current player ini gue nyimpennya 0 sama 1 aja. Nanti kalau namanya gue ngambil dari sini aja nih, X apa 0. Tapi biar gampang, gue bakal bikin metode untuk ngambil labelnya, player label. Sehingga nanti kalau misalnya gue butuh data X atau O ini, gue tinggal panggil lewat sini. Nah, ini kita bisa akses berdasarkan current playernya. Nah, ini bisa kita replace, tambahin this di depannya, yang ini juga sama. Atau kalau misalnya kita males manggil itu, ini juga bisa digunakan untuk di sini. Gini, klik, 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 mantap. Sip. Yang kurang adalah kita nambahin kelasnya, lupa ini. Ini harusnya kita tambahin kelas X kalau dia X, kelas O kalau dia O. Nah, berarti di sini kita perlu menambahkan sebuah kelas di bagian buttonnya. Dot class list dot add itu kita bisa ambil aja dari button inner tag. Wih, bener. Set, 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 set. Mantap. Tapi yang kurang adalah dia belum berganti pemain. Nah, di situ nanti kita butuh yang namanya switch player. Nah, switch player ini nanti dia yang bakal ngubah current player. Itu bakal kita set yang awalnya dia current playernya misalnya 0, nanti bukan jadi 1. Kalau dia 1, dia jadi bukan 0. Dengan 1, dia bakal jadi 0. Kalau selain itu, dia bakal jadi 1. Nah, ini biar dia switch itu dipanggil waktu dia udah berhasil insertnya. Nah, kayak gini. Jadi ini harusnya ntar ganti-gantian. Set, 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 set. Mantap. Oke. Di sini udah oke. Yang kurang adalah ini yang belum berganti. Nanti kita ganti. Nah, kita benerin resetnya dulu ya. Resetnya itu biar dia ngereset. Berarti yang kita lakukan adalah mengcopy ini lagi. Seperti ini. Dan juga kita lakukan update terhadap save dulu deh. Set, set, set. Nah, game-nya kereset. Ininya kereset. Tapi view-nya nggak kereset. Makanya kita perlu reset view-nya juga. Maka dari itu kita bisa melakukan perulangan menggunakan for op. Kita bisa mengambil dari si ini gameplaynya. Itu children-nya kita bisa ambil.
Nah, ini kita bisa dokumen selector, query selector, nama kelasnya dot children button. Kita konsolok dulu ya. Bentar. Oh, sorry. Harusnya di sini. Nah, ini udah ke select. Atau teman-teman bisa bikin variabel aja kalau misalnya terlalu bingung di situ. Gameplay. Atau yang paling gampang kita bisa masukkan ke gameplay ini ke state yang ada di kelasnya juga bisa sih. Karena dipakai juga berkali-kali ya. Ya udah boleh deh. Kita bakal masukin si gameplay elemennya ini, yang ini ke state yang ada di kelasnya. This. Nah, jadi nanti kita bisa gunakan ini aja, nggak usah selektor lagi. Ini bisa, cuman kita akan berkali-kali selektor, apalagi kalau misalnya nanti ada di tempat lain yang membutuhkan juga. Jadi lebih baik kita simpan ke kelasnya, sehingga nanti kita bisa gunakan dengan this gini, this gameplay element. Itu kita bisa ambil tadi namanya adalah kelas. Nah, childrennya kita ambil dan kita bisa button dot cek dulu buttonnya ini. Jadi intinya kita pengen bersihin X nya ini loh, ini X nya yang kita bersihin. Nah, berarti itu kita bisa bikin buttonnya dot inner HTML nya jadi kosong, terus juga button dot class list dot remove. Nah, itu kita bisa remove kelas X dan kelas O nya. Nah, kalau misalnya diklik kan tuh jadi O itu ya. Nah, ini harus kita remove kalau kita reset. Maka dari itu kita perlu bikin aja seperti ini, titik ambil dari this dot player list. Nah, kenapa itu? Karena tadi di player list kita ada isi yang X dan O, sehingga nanti ini akan menghasilkan sebuah string yang bisa menghapus kelas tersebut. Atau manualnya sih bisa kita langsung di sini seperti ini manualnya ya. Seperti ini, klik, reset. Nah, hilang. Kan kita bisa pakai yang tadi. Nah, jadi ini nggak usah disebutin karena di atas ini kita udah nyimpen datanya. Nah, ini player list. Jadi ya udah kita pakai itu aja. Terus kayaknya gue tadi ada yang kelupaan, yaitu harusnya ketika klik cellnya ini diklik itu buttonnya kita disable ya, supaya nggak bisa diklik lagi. Jadi kita bisa pakai button dot disabled true. Oh ya, ini udah bener ya, disable-nya udah true, jadi udah nggak bisa diklik lagi. Tapi ini masih kita belum tahu kalau ini belum bisa diklik, sehingga kita perlu adjust di bagian CSS nya untuk kita blok ini. Ke CSS nya dulu, kita pergi ke bagian ini kita kopas seperti ini, hoppernya ganti jadi disabled. Nah, seperti ini, kursornya kita ubah jadi not allow. Nah, ini. Sedangkan yang awalnya tadi kita ubah jadi kursornya pointer. Nah, sekarang udah nampak bedanya ya. Ini yang bisa, ini yang nggak bisa. Nah, sekarang udah diklik itu udah nggak bisa lagi. Kayak gitu teman-teman. Setelah itu resetnya udah set. Apa yang kurang? Iya, kita belum ngebalikin lagi disable-nya. Berarti kalau misalnya di reset disable-nya kita balikin lagi. Ini kita kopas aja disable-nya dan kita false set save. Nah, seharusnya sekarang itu udah bisa lagi. Klik. Udah nggak bisa, di reset. Klik. Sip, udah sesuai. Reset udah, markingnya juga udah. Apa yang belum? Oh iya, satu lagi. Ini player yang aktif yang mana itu kita belum tahu ya. Harusnya kita tahu player yang mana yang harus aktif. Itu harusnya di suite playernya ini harusnya kita nambahin itu ya, logic buat ngeset si ini atau yang ini. Nah, ini kita bisa pakai selector aja. Ini box playernya kita bisa select cons box player, dokumen selector, query selector all karena dia lebih dari satu.
Kalau misalnya selector doang itu bakal outputnya akan satu, kalau selector all dia bisa array. Nah ini kan nanti isinya 2, ini kita bisa for each, kemudian kita butuh boxnya dan juga kita butuh indexnya. Nah seperti ini. Terus kita beri arrow function di titik koma karena udah kebiasaan. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah this current player itu sama dengan indeksnya. Kalau enggak, bakal ngapain? Nah kalau dia sama, berarti kita bakal ngeset si boxnya itu add class list, add, kita kasih aktif. Kalau enggak kita kasih hapus kelasnya, add jadi remove. Nah jadi logiknya ketika dia yang saat ini current playernya adalah dia, maka dia set aktif, kalau enggak hapus kelas aktifnya. Nah save dulu. Sekarang kita klik seperti ada error, remove is not function. Loh, kok add listener sih? Class list, sorry, class list maksudnya. Klik. Nah ini kalian lihat ini yang aktif. Nah pindah lagi yang aktif yang belah sini. Nah itu yang bakal kita jadikan flagging, mana yang bakal aktif. Oke, secara flagging JavaScript-nya udah oke, tinggal mainin CSS-nya. Tadi kita belum ngasih kondisi di bagian box player-nya. Nih box player harusnya yang ada bordernya adalah yang aktif. Kalau enggak usah ada bordernya. Ini kita bisa duplikat, kemudian kita tambahin titik aktif, baru kita kasih border 1 pixel solid white. Oke, set, pindah ya, set, pindah lagi, set, pindah. Tapi tulisan giliranmu ini selalu ada. Kita pengennya itu hilang timbul juga. Nah kita mainin CSS-nya aja juga. Nah ini kan ada class tone ini. Kita logic aja pakai CSS. Lagi-lagi kita duplikat. Di bagian box player dalamnya ada tone. Di bagian box player dalamnya ada tone. Display blocks. Kalau enggak, displaynya non. Ini kita hapus, aktifnya, kelas aktifnya hapus, kita kasih displaynya non. Nah jadi logiknya itu kalau dia defaultnya itu kan kalau nggak ada kelas aktifnya dia jadi non, kalau dia ada kelas aktifnya dia jadi blocks displaynya. Nah kalau misalnya kita reset, klik, nah di giliranmu ada tulisannya. Nah kayak gitu. Tapi ini waktu kita reset dia nggak pindah, padahal harusnya di sini ya. Itu masih sedikit isu. Dan ini tulisan X-nya kenapa semakin kecil? Kita lihat dulu. Player label ini fontnya kekecilan ya. Font size bisa sekitar 18, masih kekecilan. 30, 40. Oke lah ya 40. Oke, di bagian resetnya masih belum benar. Reset, harusnya dia pindah ke sini ya. Kita benerin dulu. Bagian reset ini, itu kita kasih satu parameter yang namanya current player. Yang defaultnya undefined. Nah, di sini kita sedikit beri logic. Kalau dia tidak undefined, maka dia set currentnya jadi current player yang dilempar. Selain itu pakai yang defaultnya tadi. Nah kayak gini, sehingga ketika dia reset itu kita pakai gini aja, this dot switch player 0. Nah sehingga ini kita bisa hapus karena bakal di set di bagian sini. Kita save. Nah ini kan harusnya pindah ke sini kalau di reset. Nah udah sesuai. Oke, secara fungsional udah, tinggal secara logik untuk pemenangnya.
Untuk pemenang itu kan biasanya ini, terus nah ini menang, atau secara horizontal itu juga bisa menang. Nih menang, kesini menang, kesini menang, atau secara diagonal juga menang. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa pakai sebuah list untuk melakukan secara yang manual. Kayak ini listnya apa aja yang horizontal, listnya yang vertikal apa aja, ataupun pakai rumus untuk generate-nya. Tapi karena ini tujuannya cuman yang sederhana-sederhana aja, jadi kita bakal pakai yang statis aja. Jadi kita sebutin aja kondisi menangnya apa-apa aja gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Bikin satu lagi namanya check winner. Nah, di check winner ini nanti dia bakal ada logic. Di sini akan ada logic buat ngecek pemenangnya siapa. Nah, di sini kita bikin dulu list seperti ini. Ini adalah list dari pemenang-pemenangnya. Nah, ini isinya kalau kita perhatikan, ini adalah secara horizontal 0, 1, 2. Nah, itu maksudnya adalah ini 0, 1, 2. Terus yang kedua adalah 3, 4, 5. 3, 4, 5. Karena ini array, jadi hitungnya dari 0 ya. Nah, yang sini itu juga yang horizontal 6, 7, 8. 6, 7, 8. Nah, sedangkan yang ini itu yang vertikal. Jadi 0, 3, 6. 0, 3, 6. Nah, ini juga begitu, ini juga begitu. Jadi ini dia formasinya. Sedangkan yang dua lagi ini adalah diagonal 0, 4 ke 8. Itu diagonal yang ke sini dari left to bottom right. Ini cara yang paling simpel ya. Sedangkan ini adalah dari right to bottom left. Nah, jadi 2, 4, dan 6. 2, 4, 6. Ini. Nah, ini 2, 4, 6. Terus kalau misalnya kita reset dulu. Kalau misalnya ini. Nah, ini yang satu lagi. Nah, itu kondisi-kondisinya. Jadi di sini ada rule-nya, ada 8 rule ya. Horizontalnya 3, vertikalnya 3, diagonalnya 2. Sebenarnya ini juga bisa di-generate pakai algoritma, pakai rumus. Cuman biar ini simple dan nggak bikin pusing, kita pakai yang sederhana aja. Tapi kalau misalnya kalian request pakai yang rumus, bisa aja nanti kita bikinin videonya. Sederhananya, kita bakal melakukan perulangan, dan dimana nanti kita bakal ambil nih 1, 2, 3, itu kita ambil pakai destructuring kayak gini. Nah, setelah itu kondisi-kondisi ini tadi kita bakal lakukan pengecekan apakah ini itu sudah sesuai dengan yang ada di. Nah, ini itu yang bakal kita lakukan pengecekan apakah dia udah membuat formasi yang sesuai dengan rule-rule tadi. Nah, untuk itu ini tinggal kita lakukan kondisional aja. Nah, jadi kita tinggal membandingkan yang kita dapatkan dari si keyboard yang sekarang itu dengan yang pemain sekarang. This get player label. Nah, ini kan nanti dapatnya X apa O gitu kan. Nah, itu kita bandingkan. Kalau yang sekarang itu bener nggak kayak gitu untuk kondisi A-nya. Terus itu ada 3 yang harus terpenuhi. Jadi kondisi A, kondisi B, sama kondisi C. Nah, kalau misalnya 3-3 ini terpenuhi, baru dia masuk ke pemenangnya. Sementara kita pakai alarm dulu. You win. Seperti ini. Kita coba dulu ya. 1. Nah, ini harusnya dia menang ya. Kita coba. Oh ya, kita belum lakukan pemanggilan. Sorry. Panggil pada saat dia sudah di
Sini. Nah, ulangi. Kita konsolok dulu apakah dia sudah ke trigger. Dia belum ke trigger. Bentar. Oh sorry, ini nggak pakai disk. Ini kan ngambil dari sini, jadi nggak usah pakai disk. Ini juga nggak usah pakai disk. Oke, save. Ini harusnya lengthnya. Oke, is my bad. Klik. Ini kita bisa ganti lagi jadi I aja. Sini, 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 sini. Nah, ini menang. Ya, jadi ini udah sesuai ya. Tadi gua salah karena gua nggak pakai lengthnya. Ini nggak pakai length. Nah, ini udah sesuai. Sekarang tinggal mempercantik halamannya. Tadi kalau misalnya kita lihat yang di sini, tuh, itu kan bagus tuh. Nah, kita pakai yang itu juga. Namanya adalah Sweet Allen. Yang sini kopas CDN. Nah, copy CDN-nya, taruh yang paling atas. Kita bakal pakai yang pakai yang ini. Kita bisa kopas aja di bagian sini. Titelnya adalah good job. Ikonnya sukses. Ini buttonnya ulangi. Pesannya mantap. Cancelnya nggak ada. Terus di sini kalau dia dikonfirmasi, kita bakal pakai yang ini aja. Ini kita hapus. Permainan sudah di reset. Nah, seperti ini. Terus di bagian teks tambahkan yang menang siapa. Selamat player. Ini ganti jadi backtick aja. This dot current player plus 1 karena indeksnya dimulai dari 0. Jadi kita plus 1, jadi nanti player 1 dan player 2. Kamu menangkan game ini. Kita tes ya. Klik, 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 klik. Mantap. Ulangi dong. Mantap. Nah, kalau misalnya ulangi dong, this dot reset game reset. Oke. Terus kita juga harus ketika dia sudah memenangkan, harusnya itu kita disable button-button yang lainnya. True. Nah, jadi ini untuk disable others button. Jadi karena dia udah selesai, harusnya nggak bisa diklik lagi. Cek ya. Set. Mantap. Harusnya udah nggak bisa diklik karena dia udah menang. Dan cara salah satunya adalah ngereset. Baru bisa main lagi. Nah, sampai sini sudah berhasil teman-teman. Kita sudah bikin gamenya. Nah, kita bakal demoin kalau misalnya gamenya ada 2. Jadi kalau misalnya gamenya ada 2, ya ini berfungsi secara normal. Jadi sini ada game, sini ada game. Nah, itu enaknya kita pakai OOP ya. Tadi yang kurang kayaknya tulisannya ini nempel ya. Permainan sudah direset. Ayo main lagi. Sip, sudah selesai semuanya. Nah, sekarang kita tinggal ngapusin konsolok-konsoloknya ya, biar nggak ada konsolok. Konsolok. Sip. Ini kita bisa hapus. Hapus. Sudah bersih. Oke, saatnya kita upload ke hostingan.
Untuk postingan gue percayain pakai Niaga Hoster karena Niaga Hoster itu paling lengkap pilihannya. Nah, kita di sini bisa pakai yang unlimited hosting. Nah, di sini tuh paling murah harganya sampai yang harganya cuma 9.000 per bulan. Itu 9.000 itu dapat apa sih gitu ya. Tapi dia bisa ngasih server atau ngasih hostingan ke kita cuma harga segini. Tapi pada video kali ini kita ngambil yang personal aja. Karena kalau yang personal ini, kalau misalnya kita baca secara lengkap di sini, dia dapat unlimited email, terus dapat unlimited bandwidth, unlimited database, terus unlimited disk, dan juga gratis domain. Jadi kalau misalnya kalian beli ini, dapat domainnya langsung. Terus yang nggak kalah menarik adalah dia didukung sama PageSpeed. Nah, ini untuk mempercepat website kita karena dia pakai Memcached. Terus juga perlindungan terhadap email, dan yang paling gua seneng adalah bisa Node.js sama Python. Kalau yang paket-paket yang ini nggak bisa tuh. Jadi buat teman-teman yang sedang belajar Python atau sedang belajar Node.js terus pengen deploy, mendingan pakai yang paket ini aja nih, paket personal. Selisihnya nggak jauh kok. Udah gitu lagi diskon kan, ini 79. Nah, jadi menurut gue ini lebih worth it. Kalau misalnya kalian mau belajar hostingan, beli yang ini aja nih, lebih worth it. Tapi kalau misalnya kalian buat bisnis, beli yang bisnis. Gue udah beli yang ini. Teman-teman kalau misalnya mau beli tinggal pilih aja. Kalau misalnya kalian pengen beli paket yang personal, caranya tinggal klik aja pilih paket. Terus kalian pilih mau belinya durasinya berapa lama gitu. Kalau misalnya kalian belinya 3 tahun langsung itu diskonnya 79%. Tapi kalau misalnya kalian belinya 1 tahun, diskonnya 68%. Tapi ini udah lumayan banget sih, dari harganya yang segini jadi segini. Terus yang menariknya lagi, dia dapat domain gratis juga kalau misalnya kalian beli di sini. Misalnya nama kalian sendiri gitu, heriherlambang.com gitu ya. Di sini ada beberapa pilihan, kalian mau .id atau .co.id, terserah kalian. Tapi yang gratis itu domainnya biasanya .com. Ini yang lebih umum juga ya, lebih komersil pakai .com. Nah, kalau udah tambahkan aja ke keranjang. Tunggu prosesnya selesai. Nah, setelah ditambahkan ke keranjang, nanti di sini muncul nih hostingnya, diskonnya, terus durasinya. Tinggal di next saja seperti ini, next. Terus jangan lupa juga di bagian ini, kalau misalnya kalian pengen dapat diskon tambahan lagi sebesar 10%, masukkan kode TCDEP. Nah, masukkan kode ini untuk dapatkan potongan yang lebih gede lagi. Misalnya ini kan di sini harganya 418 ya. Kalau misalnya kalian masukkan kode ini, itu jadi turun lagi harganya. Nah, jadi 300-an. Jadi worth it banget. Kupon kalian juga naik. Jadi jangan lupa pasang kupon ini buat dapetin harga yang lebih murah lagi. Ini tinggal pilih aja metode pembayaran yang ingin kalian gunakan. Nah, setelah itu tinggal teman-teman lanjutkan saja. Setelah itu tinggal kalian lanjutkan pembayaran, nanti kalian bakal diarahkan ke login dan kalian bisa kelola domain kalian di sana ataupun hostingan kalian di sana. Untuk deploy-nya itu cukup gampang, teman-teman. Dengan domain yang tadi kita udah beli gitu ya. Kebetulan gue udah pernah beli, jadi gue pakai domain gue yang udah existing, yang udah berjalan. Mari kita cobain. Teman-teman, kalau misalnya kalian sudah berhasil beli, nanti kalian bakal punya halaman seperti ini. Teman-teman bisa pergi ke client.niagahoster, kemudian kalian klik kelola di website yang ingin kalian kelola, dan di sini gue pengen deploy hasil tutorial tadi ke Niaga Hoster. Oke, udah selesai. Di sini kita bakal menambahkan sebuah subdomain. Kita bisa klik subdomain. Oke, teman-teman bisa klik bagian domain. Nah, di sini gue pernah bikin YouTube tutorial 1 untuk subdomainnya. Kemudian gue pengen buat lagi untuk subdomainnya. Enaknya lagi di Niaga Hoster itu unlimited domainnya ya. Jadi teman-teman bisa bikin domain sebanyak-banyaknya. Nah, ini kita bakal bikin domainnya adalah tictacto.indocodep. Nah, ini subdomainnya akan diupload ke kemari dan kita submit. Yang tadi kita buat yang ini, kita bisa klik kanan dan kita bisa kompres. Nah, kemudian ini nanti yang bakal kita upload. Nah, kita bisa pergi ke bagian yang ini, yang subdomainnya ini, kita klik manage dan kita bakal upload di sini ya. Klik upload, kemudian kita drag aja tadi ke sini, set, selesai, kemudian back, ini kita klik dan kita ekstrak ya. Klik kanan, ekstrak, here, sudah berhasil, kita reload, ininya bisa kita hapus, unprint, dan ini bisa kita keluarin. Nah, kita blok dan klik kanan, move, kita pindahkan ke luar. Nah, seperti ini. Kita move, kita balik lagi, dan ini bisa kita hapus. Klik kanan, delete.
Sekarang kita udah bisa ngunjungin website kita. Nah, teman-teman bisa balik ke sini dan teman-teman bisa kunjungi website tadi. Sip, sekarang sudah online. Jadi gampang banget pakai Niaga Wosker. Tinggal klik, langsung jadi websitenya, langsung online. tiktaktoindokodep.com. Mantap. Kita coba dulu sekali ya. Klik, kemudian kita klik di sini, dan klik di sini. Mantap. Kalau misalnya kita versi kecilnya, versi mobile, apakah yang terjadi? Masih responsif dan masih bisa menerima tampilan handphone dengan baik ya. Jadi teman-teman yang pengen bikin, silahkan diikuti langkah-langkahnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bisa terus belajar ya teman-teman. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa di like kalau misalnya video ini bermanfaat, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang sedang belajar programming. Mantap. Nah, jadi cukup sederhana sekali ya bikin game seperti TikTokTow itu, cuman pakai JavaScript, HTML, dan CSS. Jadi kita udah banyak belajar hal-hal baru di bidang web developer, yang tentunya ini adalah ilmu-ilmu fundamental yang bisa kepake pada saat kita kerja gitu ya. Mulai dari array, pembuatan variabel, pembuatan HTML, DOM, nah itu semuanya kita udah pelajari tadi. Meskipun cuma sekilas-sekilas ya, seenggaknya menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang coding. Semoga konten-konten seperti ini tuh bisa membuat kita nggak bosen dalam ngoding dan merasa lebih tertarik lagi dalam coding. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian ada saran atau masukan, tulis aja di kolom komentar ya. See you di next video.